Kita artinya Pak Menko Polhukam yang kebetulan sebagai pengarah BNPP Ya. dan Pak Tito ya Pak Menteri Dalam Negeri, kebetulan beliau juga sebagai ex officio dari Kepala BNPP. kepala BNPP itu beliau berdua dalam tahun ini saja Mbak Puspa itu telah 2 kali ya datang langsung ke pulau-pulau kecil terluar di daerah Indonesia. Ini jarang dilakukan. Bagaimana pembangunan di kawasan perbatasan saat ini seperti apa sih Pak Jeffrey? Ya, baik. Terima kasih Mbak Puspa. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah mengundang kami kemari ya. Selamat siang teman-teman pencinta sonora di rumah dan di mana saja berada. Dan selamat siang juga bagi teman-teman yang mengikuti lewat live streaming. Ya. Jadi menyikapi pertanyaan dari Mbak Puspa tadi, saya mau katakan bahwa luar biasa pemerintahan saat ini ya, yang berjalan mempunyai atau memiliki perhatian yang begitu besar terhadap kawasan perbatasan dan ikutannya seperti daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk daerah PPKT, pulau-pulau kecil terluar. Ya. Itu perhatian pemerintah begitu besar. Ya. Saya katakan begitu, kita artinya Pak Menko Polhukam yang kebetulan sebagai pengarah BNPP Ya. dan Pak Tito ya Pak Menteri Dalam Negeri, kebetulan beliau juga sebagai ex officio dari kepala BNPP itu beliau berdua dalam tahun ini saja Mbak Puspa itu telah 2 kali ya datang langsung ke pulau-pulau kecil terluar di daerah Indonesia. Ini jarang dilakukan oleh seorang menteri, apalagi seperti Pak Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam yang begitu sibuk. Yang pertama ke daerah Pulau Rondo. Ya. Pulau Rondo ini di Aceh. Di Aceh. Bayangkan Mbak Puspa, itu di Pulau Rondo itu ternyata setelah kita di sana, kebetulan Pulau Rondo ini tidak berpenghuni, tapi dijaga oleh anggota TNI ya, TNI kebetulan komandan plutonnya dari Angkatan Laut ya. Kalau di tentara itu istilahnya pamputer, pengamanan pulau terluar. Ketika ke sana, ternyata selama ini baru kita tahu, kita sadar mereka minum dan mereka mandi hanya menggunakan air hujan ya. Itu loh, aduh kita miris ya. Jadi kalau musim kemarau mereka tidak ada air dong. Iya, sehingga mereka harus ke pulau terdekat di Pulau Sabang. Ya. Ya, tapi dengan gelombang yang begitu besar. Dengan datangnya beliau berdua mempunyai perhatian yang begitu besar, akhirnya Pak Menteri dan Pak Menko kita memberikan bantuan seperti kayak solar cell untuk penerangannya, termasuk bagaimana penyulingan air. Waktu itu Pak Menteri nanya ke saya, kenapa nggak bikin sumur bor? Ya. Saya bilang dari PUPR bahwa tidak berdasarkan skala uji kelayakan nggak bisa pakai sumur bor karena pulaunya bisa anjlok atau bisa seperti itu. Walaupun begitu Pak Menteri bilang coba didalami lagi. Tidak situ saja, beliau juga ke Maluku Barat Daya yang tadi ya Mbak Meti Puspa Miarang juga ya, ikut Pak, ya? di Pulau Meti Miarang. Beda Pulau Rondo dan Meti Miarang. Kalau Pulau Rondo itu tidak ada berpenghuni, sedangkan Meti Miarang ada 17 kepala keluarga. Juga sama, bahkan dalam kondisi yang cuaca Mbak Puspa tahu kan, cuaca yang begitu saya harap-harap cemas, ternyata memang tekad dan memang niat Pak Menteri berdua dilalanya kata orang Jawa, itu bisa sampai di sana dan langsung ketemu baik itu dengan pasukan pengamanan pulau terluar maupun dengan masyarakat memberi sentuhan. Itu pada kegiatan yang kita sebut di BNPP Gerbang Dutas. Apa itu? Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. Jadi melibatkan semua unsur KL di situ. Ini semua karena apa Mbak Puspa? Perhatian yang begitu besar dari pemerintah
seperti yang disampaikan oleh Mbak Puspa tadi, nawacita nomor 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Ini tentunya menurut saya Mbak Puspa, kita harus memberi apresiasi yang begitu tinggi. Bukan saya, Mbak Puspa kebetulan punya latar belakang militer, masuk kemari kurang lebih 1,5 tahun. Ini luar biasa program-program pemerintah yang menyentuh dari pinggiran dan termasuk salah satunya kawasan perbatasan. Memang Pak Jokowi kan juga menekankan bahwa perbatasan ini bukan lagi pintu belakang atau gerbang belakang, tapi jadi etalase, Pak ya. Beranda depan kata beliau. Jadi kita nggak malu nanti kita cerita itu.